Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama belajar dan mengkaji bagaimana cara membaca kitabnya, cara membaca kalamnya. Karena sekarang kita berada di satu grup ini, di pertemuan kali ini bukanlah suatu kebetulan, tetapi kita semua adalah hamba-hamba pilihan Allah. Allah yang telah memilih kita, yang telah memberikan kita taufik, sehingga kita dapat sama-sama saling belajar cara membaca kalamnya. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 32. Qala Allah Ta'ala, "Summa awrasna al-kitaba alladzina astafayna min ibadina." Kemudian kita wariskan kitab Al-Quran ini kepada hamba-hamba kita yang kita pilih. Untuk itu, kita semua adalah orang-orang pilihan yang Allah pilih. Semoga kita semua dapat istiqomah di jalan yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin memulai pembicaraan kita pada hari ini dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-mahirun bil Quran ma'asafaratil kiramil bararah. Seseorang yang pandai dengan Al-Quran, maka mereka bersama para malaikat yang mulia di surga. Imam Nawawi dan Imam Ibnu Hajar dan ulama-ulama lainnya berpendapat maksud dari orang yang pandai dengan Al-Quran adalah mereka yang pandai membaca Al-Quran dan telah menghafalkan Al-Quran secara mutqin. Dengan mutqin. Jadi tidak cukup orang yang hanya membaca Al-Quran. Tidak cukup orang yang pernah menghafal Al-Quran, akan tetapi orang yang bisa membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, dan mutqin dengan hafalannya. Karena dalam hadis lain, riwayat Aisyah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Mathalul ladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa hafizun lahu ma'asafratil kiram." Jadi dalam hadis lain disebutkan bahwa seorang yang hafiz, bukan hanya membaca, akan tapi perumpamaan orang yang membaca Al-Quran dan menghafalkannya, dia bersama para malaikat di surga. Untuk itu kita sekarang sedang berusaha buat menuju ke surganya para malaikat, kedudukan bersama para malaikat. Tentunya langkah yang pertama adalah belajar cara membaca Al-Quran yang benar, kemudian baru menghafalkan Al-Quran. Dan ini adalah langkah pertama. Akan tetapi ada yang perlu kita perhatikan, bahwa bukan berarti orang yang tidak bisa membaca Al-Quran, akan tetapi menghafalkan Al-Quran tidak masuk ke dalam golongan ini. Tidak, karena berapa banyak orang yang buta
akan tetapi tidak bisa orang yang buta tentunya tidak bisa membaca Al-Quran, akan tetapi hafalannya mutqin, maka dia termasuk golongan hadis ini. Untuk itu pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama membahas salah satu kitab yang mengajarkan kita bagaimana cara membaca kalamullah secara benar sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kitab ini adalah Manzumah Kitab Tuhfatul Atfal, kitab tajwid yang paling populer setelah Matan Al-Jazariyah. Dan jumlah bait dalam kitab ini berjumlah 61 bait. Dan insya Allah kita akan sama-sama membahas bait-bait dalam kitab ini. Dan antum semua sambil menghafalkan bait ini, dan bagi yang sudah hafal maka akan kita berikan insya Allah sanad yang bersambung kepada penulisnya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Dan pada kesempatan hari ini kita akan bahas kitab ini secara singkat ya, karena insya Allah antum semua udah pernah belajar apa yang ada di kitab ini, dan insya Allah jika ada kesempatan dan umur yang Allah berikan, kita akan sama-sama membahas lebih luas di daurah selanjutnya di kitab Al-Jazariyah insya Allah. Mungkin ini pembukaan yang bisa Ana sampaikan. Kurang lebihnya Ana mohon maaf. Saya menasihati buat Ana sendiri dan antum semuanya, yang pertama-tama buat benar-benar memperbaiki niat kita untuk belajar manzumah ini. Niatkan benar-benar untuk Allah Ta'ala, untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk sama-sama berusaha mencapai derajat di surga bersama malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk sama-sama berusaha menjadi sebaik-baik manusia di dunia dan di akhirat. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Hadza minni. Wassalamu